Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam wa razaqana bi awfarin ni'am wa wa'adana bi awsa'il jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati YTP dimanapun berada, hari ini kita ketemu lagi di acara yang sama, yaitu kajian tafsir. Karena kemarin belum tuntas, belum selesai menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 177, maka akan saya lanjutkan di pagi hari ini. Kemarin sudah kita ketahui bahwa innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, orang-orang yang baik itu berada di dalam surga na'im. Kemudian siapa al-abrar? Al-abrar adalah orang-orang yang melakukan birrun, orang-orang yang melakukan birrun. Kemudian birrun di dalam Al-Quran memang banyak sekali macamnya, namun yang akan saya terangkan di pagi hari ini adalah birrun yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang kemarin sudah dapat 2 poin, termasuk birrun adalah al-imanu, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada Alkitab, iman kepada para nabi. Kemudian poin yang kedua, wa atal mala ala hubbihi, bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, demi sosial, demi masyarakat, sehingga harta milik pribadi yang dicintainya pun diserahkan, dikorbankan. Itulah birrun, kebaikan yang sejati. Kemudian kepada siapa harta yang dicintai itu untuk dikorbankan, diberikan? Ayat ini memberi bimbingan, dzawil qurba. Yang pertama, berikan harta itu kepada sanak kerabat, keluarga dekat, karena sudah menjadi kenyataan di lapangan. Kadang-kadang bersaudara, ayahnya satu, ibunya satu, namun nasibnya berbeda-beda. Ada yang kaya raya, ada yang hidupnya pas-pasan, namun ada pula yang hidup berkekurangan. Itulah takdir Allah, itulah hebatnya Allah di dalam memberi rezeki kepada hambanya. Ada yang yabsutu, brol menjadi orang kaya. Ada yang dikasih yaqdiru, cerit sehingga menjadi orang fakir, menjadi orang miskin. Oleh karena itu,
supaya anak-anakku menjadi orang abrar. Cobalah, kalau di antara kalian diberi rezeki oleh Allah yang melimpah ruah, maka cobalah berikan sebagian dari rezeki itu kepada zawil kurba, kepada sanak kerabat, kepada keluarga dekat yang memenuhi hak, karena dia fakir miskin. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan as-sodaqatu ala miskinin sodaqotun wa ala dzirrohimi sintani. Sodakoh yang diberikan kepada orang miskin adalah sodakoh. Artinya apa? Hanya dapat satu, yaitu pahala sodakoh itu saja. Wa ala dzirrohimin sintani. Namun kalau sodakoh diberikan kepada sanak kerabat, maka dapat dua. Ajrus sodakoti, yang satu dapat pahala sodakoh, kemudian yang kedua ajru silatil korobati, pahala menyambung kerabat. Berarti ada kelebihan yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan kaum ibu, Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibu-ibu, saya melihat neraka. Ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum ibu. Maka agar kalian tidak menjadi penghuni neraka, tasoddaqna, bersodakohlah kalian, walau min khuldiyikunna, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Spontan waktu itu para ibu-ibu melepas, yang punya cincin dilepas cincinnya untuk disodakohkan, yang punya anteng-anteng dilepas anteng-antengnya, yang punya gelang dilepas gelangnya, yang punya kalung dilepas kalungnya, sehingga semuanya ikut bersodakoh. Dan pada waktu itu yang mengumpulkan barang sodakoh adalah Bilal. Sehingga pada waktu itu luar biasa hasil sodakoh yang terkumpul, kalah mubalek zaman sekarang. Pada waktu itu ada seorang perempuan namanya Zainab. Dia berpikir dengan tenang, Nabi menyuruh aku bersodakoh, maka aku pun wajib melaksanakannya. Namun aku punya pemikiran, bolehkah kalau sodakohku itu kuberikan kepada suamiku sendiri? Karena suamiku adalah rojulun khafifu zatil yadi, orang laki-laki yang ringan tangan. Istilah laki-laki ringan tangan untuk orang-orang pada zaman Nabi Muhammad tidak sama dengan istilah ringan tangan pada zaman sekarang ini. Kalau orang-orang Jawa mengatakan orang ringan tangan itu berarti mukulan, ngaplokan. Namun kalau istilah Nabi Muhammad, rajulun khafifu dzatil yadi, orang laki-laki yang ringan tangan, artinya laki-laki yang tidak bisa bekerja, mengangkat 5 kilo saja tidak kuat karena tangannya ringan, mengangkat 3 kilo saja langsung kemengnya berhari-hari, bahkan bisa-bisa gereges sehingga perlu berobat. Itulah khafifu dzatil yadi. Akhirnya Zainab pulang.
Setelah sampai di rumah dia mengatakan, Mas, Nabi Muhammad menyuruh kami untuk bersedekah, sehingga teman-teman sudah sama bersedekah, sementara aku ya mau bersedekah, namun aku punya pemikiran, apa boleh kalau sedekahku ini kuberikan kepada kamu sendiri dan anak-anak tiri saya. Tolong Mas, tanyakan kepada Nabi Muhammad. Ternyata sang suami ngomong, moh, balik dihi anti, tetapi datanglah kamu kepada dia. Bayangkan, suami disuruh oleh istri, suami tidak mau, malah menyuruh. Ini menunjukkan bahwa orang laki-laki itu tidak wajib melaksanakan perintah sang istri. Beda dengan perempuan. Orang perempuan kalau diperintah oleh sang suami, selama perintah itu baik, selama perintah itu bisa dilaksanakan oleh kaum ibu, maka wajib melaksanakan. Makanya Zainab langsung kabur pergi menuju ke rumah Nabi karena perintah sang suami. Setelah sampai di rumah Nabi, kebetulan di depan rumah ada orang perempuan Ansor. Hajatuha kahajati. Kebutuhan dia sama persis seperti kebutuhan saya, yaitu mau tanya kepada Nabi bagaimana umpama sang istri bersedekah kepada suaminya sendiri, bersedekah kepada anak-anak dirinya sendiri, apa boleh? Ternyata waktu itu Nabi Muhammad tidak mau keluar, yang keluar hanya Bilal. Akhirnya Zainab ngomong, wahai Bilal, bilangi Nabi Muhammad, di luar ada dua perempuan yang bertanya kepada Nabi, apakah boleh sang istri bersedekah diberikan kepada suaminya sendiri dan kepada anak-anak tirinya sendiri. Tolong Bilal, jangan beritahu siapa saya. Kata Bilal, oke. Akhirnya Bilal masuk ke dalam rumah Nabi. Kemudian Bilal ngomong, di depan rumah ada dua orang perempuan. Tanya apakah boleh keduanya bersedekah, lalu diberikan kepada suaminya yang tidak mampu bekerja dan kepada anak-anak tirinya. Sebelum Nabi Muhammad menjawab, lah kok tanya siapa lalu? Yang satu orang perempuan Ansor, saya tidak tahu namanya. Kemudian yang satu Zainab. Nabi Muhammad mempertegas, ayu Zainab. Zainab yang mana? Itu Zainab istri Ibnu Mas'ud. Dia sudah dipesan oleh Zainab agar tidak memberitahukan siapa dirinya. Namun ketika ditanya oleh Nabi, Bilal membocorkan. Mengapa demikian? Mentaati orang lain itu memang tidak wajib, namun taat kepada Nabi itu yang wajib. Makanya Bilal tetap memberitahu bahwa dia adalah Zainab istri sahabat Ibnu Mas'ud. Katakan, kata Nabi, wahai Bilal, katakan kepada kedua perempuan itu, boleh. Dan dia memperoleh dua pahala. Pahala yang pertama ajru sodaqah, kemudian pahala yang kedua ajru silatil qorobah, pahala menyambung kekerabatan. Akhirnya Bilal ngomong, Bu, menurut Nabi Muhammad panjenengan boleh bersedekah diberikan kepada suami sendiri yang tidak mampu bekerja
dan diberikan kepada keluarga-keluarga sendiri. Bahkan ibu dapat 2 pahala. Betapa senangnya Zainab. Kemudian kembali, lalu dia ambil perhiasannya, lalu diberikan kepada suaminya. Itulah bukti sasaran tembak yang pertama untuk diberi sedekah, untuk diberi infak adalah zawil qurba. Kemudian sasaran yang kedua wal yatama, berinfaklah kepada anak-anak yatim. Dan kalau berinfak kepada anak-anak yatim, al-mal ala hubbi, harta yang dicintai. Kemudian siapa yatama itu? Sudah barang tentu anak yang masih di bawah umur, yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, itu yang disebut yatama. Menyantuni anak yatim yang semacam itu, memberi infak kepada anak yatim semacam itu, memberi sedekah kepada anak yatim semacam itu, termasuk birrun, perbuatan yang sangat bagus. Kalau dilakukan bisa membuat orang menjadi al-abror. Kalau sudah menjadi al-abror, maka jaminannya adalah jannatun naim. Kemudian sasaran tembak yang ketiga adalah masakin. Berilah sedekah kepada orang miskin, berilah infak kepada orang miskin, berikan hadiah-hadiah kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tiap hari bekerja, namun penghasilannya tidak bisa mencukupi dari kebutuhan hidupnya. Bukan pemalas, namun dia bekerja, hanya hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan setiap hari. Inilah orang miskin, dan inilah yang harus diberi bantuan, diberi sedekah, diberi infak, diberi hadiah. Kemudian sasaran yang keempat wabna sabil, ibnu sabil. Yang dimaksud ibnu sabil ini ulama-ulama sekitar 2 ini. Pertama al-dhaif, tamu. Sehingga kalau ada orang tamu menumpang istirahat di rumah kita, memohon hidangan dari kita, maka berikanlah. Siapkan rumah, kamar tidur untuk dia, siapkan makanan untuk dia. Bila perlu, kalau dia mau pulang dan tidak ada uang, diberi bagian. Yang kedua musafir, orang yang bepergian. Walaupun dia kaya ketika di rumah, dalam perjalanan bisa menjadi papa, tidak punya apa-apa. Kalau memang dia kecopetan, kalau dia ditodong orang, atau barangnya tercacar sehingga tidak bisa pulang, maka orang yang semacam ini termasuk ibnu sabil, maka layak untuk diberi bagian zakat, layak diberi bagian sedekah, layak pula dikasih infak, bila perlu dikasih hadiah. Wasailin, sasaran berikutnya, berikan sedekah kepada orang-orang yang minta. Walaupun di dalam Islam minta-minta itu hukumnya haram, hasil permintaan adalah haram. Bila dimakan berarti makan barang haram. Diberikan kepada istri berarti memberi makan istri barang haram. Diberikan kepada anak berarti memberi makan barang haram kepada anak, kecuali yang memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, maka minta-minta tidak dilarang oleh agama. Ternyata menurut Islam, yang diberi hak untuk meminta-minta itu hanya 3.
Pertama, orang yang punya tanggungan berat yang tidak bisa diatasi sendiri, seperti panitia pembangunan masjid, seperti panitia pembangunan pondok, seperti pengurus panti asuhan. Karena bebannya sangat berat, maka boleh minta-minta sampai pondoknya selesai dibangun, sampai masjidnya selesai dibangun, sampai anak-anak yatim itu terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, orang yang tertimpa penyakit, musibah yang menghabiskan harta kekayaannya, maka dia punya hak untuk minta-minta. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul fakir, betul-betul miskin, yang kemiskinannya sudah disaksikan oleh 3 orang yang berakal, maka barulah boleh untuk minta-minta. Selain 3 orang ini, fal mas'alatu suhtun, minta-minta hukumnya haram. Haram. Kemudian hasil permintaan juga haram untuk dimakan, haram pula untuk diberikan kepada anak, kepada istri. Makanya sebagai orang Islam harus suka memberi, jangan suka meminta. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, al yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang lebih atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yang dimaksud tangan di atas adalah al-mu'ti, orang yang memberi. Yang dimaksud tangan di bawah adalah as-sa'il, orang yang minta-minta. Namun bagaimana kalau ada seseorang tidak minta-minta, tidak mengharapkan, tahu-tahu dikasih sendiri? Maka dalam hal ini pernah terjadi pada diri Umar. Umar pernah kedatangan Nabi Muhammad membawa bingkisan. Oleh Nabi, wahai Umar, terimalah ini pemberian dari saya. Umar mengatakan, wahai Rasul, tolong berikan sajalah bingkisan itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Nabi Muhammad memberi tausiah, wahai Umar, bila ada rezeki datang kepada kamu, padahal kamu tidak meminta-minta, padahal kamu tidak mengharap-harap, ternyata rezeki itu datang sendiri, maka terima sajalah. Kalau suka silahkan dipakai, kalau suka silahkan dimakan, bila tidak suka silahkan dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian bagaimana? Baik mana yang memberi dan yang diberi? Yang memberi tetap baik, yang diberi selama dia tidak minta-minta dan juga tidak mengharap-harap, itu pun tetap menjadi orang yang baik. Kemudian sasaran untuk diberi yang terakhir adalah wafir riqab, di dalam memerdekakan budak. Zaman dahulu sebelum Islam datang, perbudakan itu sudah ada dan merajalela. Yang menyebabkan orang menjadi budak itu karena peperangan. Kalau negerinya diserang negeri lain, ternyata kalah, maka penduduk negeri itu akan ditangkapi, dijadikan budak. Dan kadang-kadang ada pula orang yang asalnya merdeka berubah menjadi budak. Karena apa? Terlilit oleh hutang yang bunganya anak beranak. Karena tidak mampu menyaur hutangnya, akhirnya dia dikuasai oleh yang mempunyai, yang menghutang, sehingga dia menjadi budak. Maka ketika Islam datang,
Islam mengakui adanya budak, adanya perbudakan, namun Islam secara bertahap berusaha untuk menghapus perbudakan, sehingga banyak sekali kafarot-kafarot, diantaranya adalah tahrirur. Sehingga Nabi Muhammad memberi contoh, punya budak bernama Zaid, dimerdekakan. Nyai Aisyah juga memerdekakan budak namanya Baroroh. Kemudian Abu Bakar memerdekakan budak namanya Bilal bin Rabah. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang memerdekakan budak. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menghendaki ada perbudakan. Dan alhamdulillah di pertengahan abad yang ke-20 PBB sudah menghapus perbudakan, sehingga kalau ada antar negara berperang, kemudian ada tentara yang tertangkap, yang tertawan, mereka tidak dijadikan budak, namun mereka tetap menjadi tawanan perang. Bila peperangan berakhir, bisa penukaran tawanan. Setelah perbudakan tidak ada di dunia, apa tidak perlu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang budak di amandemen, disetipu? Jawabannya tentu tidak boleh. Biarkan Al-Quran sebagian ayat-ayatnya membicarakan tentang budak. Siapa tahu 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan terjadi lagi perbudakan, maka Al-Quran sudah memberi petunjuk. Beginilah cara mengatasi budak. Diperlakukan dengan bagus, bahkan memerdekakan budak adalah merupakan aqobah, jalan mendaki yang sangat sulit, namun bisa mengantarkan orang ke surga jauh dari api neraka. Kemudian yang ketiga, termasuk perilaku bir adalah aqomas shalah, menegakkan sholat, sehingga sholat tidak asal-asalan. Kalau melakukan sholat hanya asal-asalan, maka anak TK pun sudah bisa sholat, anak SD juga bisa melakukan sholat, siapapun bisa. Namun sholat baru dikatakan birrun kalau aqomas shalah, sholat itu dikerjakan dengan serius, sholat itu dikerjakan dengan penghayatan, sholat itu dikerjakan dengan penuh kekhusyuan. Tanda khusyuk diantaranya pertama, ketika dia sholat punya keyakinan bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Ketika sholat, dia punya keyakinan bahwa dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memuji-muji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pun menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Ketika manusia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah pun menjawab, Majjadani abdi wa fawwadhu amrohu ilayya, hambaku mengagung-agungkan aku
dan menyerahkan semua urusannya kepadaku. Ketika manusia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Kalau yang ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kemudian ketika manusia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Kalau ini khusus untuk hambaku, dan buat hambaku apapun yang ia minta. Karena itulah akhirnya orang baru dikatakan khusyuk sholatnya ketika sholat dia yakin sedang berbisik-bisik dengan Allah, yakin berhadapan dengan Allah. Dan termasuk pula ciri orang khusyuk adalah ketika sholat dia merenungkan makna yang terkandung dari bacaan-bacaan sholat, sehingga ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia sadar bahwa bintang itu adalah kecil, matahari kecil, rembulan kecil, urusan kantor kecil, urusan rumah tangga kecil, urusan hutang juga kecil. Yang paling besar adalah urusan Allah. Makanya ketika azan dikumandangkan, bacaan yang pertama adalah Allahu Akbar, mengingatkan kepada kita bahwa urusan yang sedang kita jalankan adalah kecil. Yang paling besar adalah urusan memenuhi panggilan Allah, yaitu hayya 'alas shalah. Kalau sholat sudah kita penuhi, barulah kita akan berhasil hayya 'alal falah, akan memperoleh kesuksesan. Dunia sukses, di alam barzah sukses, di akhirat pun sukses. Kemudian tanda khusyuk berikutnya adalah dia yakin bahwa sholat yang dikerjakan merupakan persembahan dia yang dihaturkan kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa sholat yang sedang dikerjakan ini merupakan persembahan dia yang disampaikan kepada Allah, yakin dia akan melakukan sholat dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan. Bayangkan saja seseorang ketika diundang temannya di acara wali matul ursi, dia memberi kado kepada teman yang sedang kawin itu. Coba lihat ketika dia membungkus kado, Masya Allah, dibuntel dengan bau bagus rapi. Setelah dikasih kertas kado agar sedap indah, dikasih bunga. Tidak cukup hanya itu, dibelikan peta yang ada warna hijau, biru, merah, kuning, agar lebih indah dan lebih sedap untuk dipandang. Setelah itu dihaturkan kepada temannya yang sedang melakukan pernikahan. Kalau menyampaikan kado, mempersembahkan kado kepada teman saja dibikin sedemikian bagus dan rapi, masa sholat yang dikerjakan, diskadukan, diaturkan kepada Allah, lalu sholat dikerjakan asal-asalan, maka sholat baru dikatakan birrun, perilaku yang sangat amat bagus kalau dikerjakan dengan penuh kekhusyukan. Kemudian poin yang keempat, wa'ata zakah. Termasuk perbuatan bir adalah menunaikan zakat. Mungkin anak-anakku penasaran,
Mengapa di poin kedua ada wa atal mal ala hubbihi? Di poin yang keempat wa ata zakah. Jawabannya memang ada wa ata zakata dan ada wa atal mala. Mengapa? Karena kalau zakat setahun hanya satu kali. Kalau petani setiap panen 4 bulan hanya sekali kalau sampai nisab. Lah kalau orang fakir miskin diberi bantuan, diberi zakat setahun hanya satu kali, setelah dimakan 1 minggu 2 minggu habis, lalu tidak ada lagi yang memberi, yang mengulurkan tangan. Kira-kira orang fakir miskin itu mati kelaparan apa tidak? Oleh karena itulah betapa indahnya Islam. Di samping ada kewajiban zakat, ada wa'atal mala ala hubbihi, sehingga orang-orang Islam banyak sekali hidup berbagi. Sehingga sekarang ini banyak istilah Jum'ah berkah. Setiap hari Jum'ah mereka berbagi-bagi rezeki, berbagi-bagi makanan kepada fuqara masakin. Dan alangkah indahnya kalau berbagi itu tidak sekedar memberi makan, memberi minum, namun berbagi ilmu, berbagi keterampilan, berbagi pekerjaan, sehingga mereka bisa hidup mandiri. Itulah yang dikehendaki oleh Islam, dan itu pula manfaat dari menunaikan zakat, betul-betul bisa mengentas kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Dan hal itu bisa terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia hanya 2 tahun setengahan menjadi pemimpin, berhasil mengentas masyarakat yang dipimpin. Satu pun tidak ada yang fakir, satu pun tidak ada yang miskin, sehingga orang-orang mengeluarkan zakat dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian poin yang kelima, termasuk perilaku bir adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji, memenuhi janji. Kemudian janji yang harus dipenuhi meliputi 3. Pertama, ahdun billah, janji terhadap Allah. Ketika manusia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dengan ucapan itu berarti manusia sudah berjanji untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka janji yang semacam itu harus dipenuhi, sehingga setiap hari, setiap jam, setiap detik orang Islam harus mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mengabdi kepada Allah sama dengan memenuhi janji-janjinya terhadap Allah. Termasuk pula janji yang wajib dipenuhi adalah ahdun binas, janji dengan sesama manusia. Semakin tinggi jabatan seseorang, berarti semakin banyak janji-janji yang dipikul. Maka janji-janji yang dipikul itu harus dilaksanakan, dipenuhi, supaya terhormat di dunia, terhormat besok di akhirat. Akan tetapi kalau seorang pemimpin hanya pintar membuat janji namun tidak dipenuhi, mungkin terhormat di dunia, besok pada hari akhirat khizyun, menjadi orang yang hina dina, wanadamatun, dan menjadi orang yang menyesal. Kemudian termasuk pula janji yang wajib dipenuhi adalah ahdun binafsi, janji terhadap diri sendiri, termasuk nazar. Kalau ada orang Islam terlanjur nazar,
Kalau nazarnya bagus, maka wajib hukumnya untuk dipenuhi. Memenuhi nazar itu pun sama dengan memenuhi janji terhadap diri sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keenam, termasuk perbuatan birrun adalah wasobirina fil ba'sa wadzarra wa hinal ba'si, memiliki kesabaran yang tangguh. Memiliki kesabaran tangguh, kesabaran yang tangguh termasuk birrun. Kemudian tempat kesabaran itu ada 4. Pertama, sabar dalam menghadapi penderitaan, kesempitan demi kesempitan, kegagalan demi kegagalan. Sabar yang seperti ini kelasnya paling rendah. Mengapa kelasnya paling rendah? Karena hampir seluruh manusia mengalami penderitaan, mengalami kegagalan. Hanya mungkin penderitaannya berbeda-beda. Kalau orang miskin mengalami kesempitan dalam bidang ekonomi, namun ada orang sukses di bidang ekonomi, namun anaknya masya Allah nakalnya luar biasa, sehingga membuat orang tua menderita, dan seterusnya. Dengan demikian, sabar dalam menghadapi kesulitan hidup ini ranking paling bawah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah agama. Ya, kalau haji seumur hidup hanya sekali, mudah. Ya, kalau puasa 1 tahun hanya 1 bulan Ramadan. Namun kalau salat, kalau tidak memiliki kesabaran, tidak mungkin bisa istiqomah di dalam melakukan salat. Karena orang Islam sakit wajib salat, orang Islam pergi wajib salat, orang Islam dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, salat tetap wajib dilaksanakan. Maka kalau tidak memiliki kesabaran, tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sabar di dalam melaksanakan perintah agama derajatnya lebih tinggi dari sabar yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan agama. Ini lebih tinggi. Karena apa? Zaman sekarang ini kemaksiatan sudah merajalela, kejahatan sudah merajalela. Hampir setiap lini kemasukan itu. Sehingga kalau orang Islam tidak betul-betul memiliki kesabaran yang tangguh, bisa-bisa tebal. Lebih-lebih zaman era keterbukaan, sehingga yang dibuka-buka tidak hanya aib orang, namun aurat perempuan yang cantik-cantik pun dibuka-buka. Padahal orang laki-laki yang sudah berumur pasti tertarik dengan perempuan cantik semacam itu. Betapa sulitnya mempertahankan diri untuk tidak tergoda dengan perempuan-perempuan semacam itu. Makanya kesabaran dalam meninggalkan larangan agama ini lebih berat. Kemudian yang keempat, sabar di dalam berdakwah. Ini menempati ranking paling tinggi. Mengapa? Karena orang berdakwah mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk meninggalkan yang tidak baik. Banyak musuhnya, banyak yang marah, banyak yang membenci, sehingga maksud para dai sangat baik, yaitu menyelamatkan mereka dari api neraka, membawa mereka ke surga.
namun ibarat pepatah, air susu dibalas dengan air kencing. Sehingga berapa banyak mubalek-mubalek yang berceramah menghendaki kebaikan, menyelamatkan umat, namun dituduh macam-macam oleh orang-orang yang anti-Islam. Makanya orang-orang yang terjun di bidang dakwah harus memiliki kesabaran yang tinggi. Anak-anakku yang saya cintai, 6 poin inilah kebaikan yang ditunjukkan oleh ayat 177 surat Al-Baqarah. Kalau 1 sampai 6 poin ini kalian kerjakan, maka kalian akan menjadi al-abrar, orang yang betul-betul baik, orang yang betul-betul berbakti, dan pertahankan hal itu sampai akhir hayat. Maka jaminannya adalah lafi naimin, sungguh berada di surga naim. Semuanya serba nikmat, semuanya serba lezat. Anak-anakku yang saya cintai, karena waktu jua yang membatasi pertemuan kita ini, maka pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Insya Allah bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya di acara yang sama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.